datang. Yani kan ini. May dito rin. Kagidol. Mulai ya? Izin saya duduk di atas ya. Wih, lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini untuk dipakai atau jangan pakai? Itu Pak. Tidak lama Tes. Ya jelas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat darajat. Asqa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafiina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yasma'. Allahumma barik lana syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Allahumma sallimna ila Ramadan sayyidina Ramadan. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita juga bisa duduk bersama ya. Iya. Tapi terasa resminya jadi di atasnya. Ya lah, usah. Alhamdulillah Nabi SAW mengatakan Najika ma'af qawmin fi baiti min buyutillah yatluna al-kitab wa yatadarrasuna bainahum alla nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyahum ar-rahmah wa afathnahum al-malaikah wa dzakarahullahu fi man indah. Kata Nabi, kalau berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di atas muka bumi ini, di dalamnya dibaca ayat suci Al-Quran dan ditadaruskan sama-sama. Ditadaruskan itu artinya dipelajari. Tadarus tadris. Jadi kalau Ramadan mana tadarusnya? Harusnya bukan baca baik, tapi juga dipelajari. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan dipelajari sama-sama. Allah nazzalat, maka tidaklah kecuali Allah nazzalat alaihimus sakinah, tidaklah kecuali akan Allah turunkan kepada orang yang ada di dalam rumah itu sakinah yang pertama. Sakinah itu ketenangan, dan ketenangan itu penting sekali buat kita. Mahal ketenangan itu. Banyak orang yang sengaja pergi jalan-jalan katanya untuk mencari ketenangan. Di waktu berjalan tenang lah, kan? Senang lah, kan? Tapi lah balik ke rumah balik lagi tenangnya, kan? Tidak hadir ketenangan itu.
Dan ketenangan itu di dalam Al-Quran dikatakan penting betul, penting sekali. Nanti kalau kita baca surah Ali Imran yang menceritakan tentang peristiwa perang Badar, jadi Allah turunkan sakinah kepada para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Jadi sahabat itu jumlahnya kan hanya 300, Pak. Perang pertama jumlahnya hanya 300. Sementara orang kafir musyrikin maka jumlahnya 1000. Di mana-mana kalau orang 300 ketemu orang 1000, takut tuh lah, Pak. Iya. Apalagi peralatan perangnya, peralatan tempurnya jauh lebih lengkap orang kafir musyrikin. Karena orang kafir musyrikin memang sengaja niat perang, sementara kaum muslimin waktu itu tidak perang niatnya. Hanya syariah gitu, bukan perang besar. Sehingga galau kalau bahasa kita ini tuh, Pak, bahasa anak muda itu galau juga nengok musuh yang sebanyak tidak dengan peralatan perang, maksudnya apa, untuk kuda-kuda perang ya tank lah kalau bahasa sekarang itu yang jauh lebih lengkap. Di tengah galaunya, di tengah risaunya kaum muslimin saat itu, Pak, apa yang terjadi? Di dalam Al-Quran diceritakan Allah menurunkan ketenangan. Allah turunkan ketenangan kepada para sahabat itu dalam bentuk apa? Ma'isatan donka. Jadi dalam surat Al-Imran itu dijelaskan bentuk ketenangan yang Allah berikan kepada para sahabat itu adalah ma'isatan donka. Jadi sahabat diberi rasa mengantuk sehingga mereka tertidur. Jadi dalam perang Badar itu sahabat tertidur, semua tertidur antara 7 sampai 10 menit. Ini dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan. Maaf, bukan Maisah dan Nurkan. 7 sampai 10 menit di dalam banyak tafsir dikatakan sahabat itu semua tertidur. Semua tertidur. Dan tidurnya nyenyak sekali, Pak. Sesudah itu apa yang terjadi? Diceritakan dalam seluruh buku sirah bahwa sahabat terbangun rasa letihnya karena berjalan jauh dari Mekah ke Madinah ke Badar, rasa takutnya, rasa gelisahnya, rasa khawatir melihat orang banyak, semua hilang, Pak. Jadi badan capeknya hilang, rasa takutnya hilang, rasa gentarnya hilang. Semua yang tadi saya sebutkan itu hilang semua. Yang ada apa? Sakinah, tenang, dia lihat musuh tidak ada risau gitu. Dan apa yang terjadi? Sejarah mencatatkan. Ya, nu'asa manatan, maaf bukan nu'asa manatan dalam bahasa Arab. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat orang yang 300 itu bisa mengalahkan orang yang 1000. Kenapa? Selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena memang pertolongan Allah, dan itu pertolongan itu diawali dengan sakinah namanya, ketenangan. Kan? Ketenangan itu penting betul, penting sekali. Dan kita hadir dalam majelis seperti ini, salah satunya kata Nabi, dan ini Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang sampaikan artinya insya Allah benar. Ya, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, maka Allah akan berikan kepada dia ketenangan, Pak. Ya. Jadi semakin banyak kita hadir dalam majelis ilmu, maka akan semakin tenang juga kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan malam ini Allah berikan ya, Pak. Jadi kalau saya bercakap kaget, ada yang tertidur, dia duluan dapat sakinah itu kan. Wa ghasyiyahumur rahmah, orang yang hadir dalam majlis seperti ini diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu artinya kasih sayang, insyaallah. Wa hafatnahul malaikat. Malaikat menaungi orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini, Bu, Pak.
Kita ini duduk dan nampak nih, tapi Nabi yang bilang bahwa kalau kita hadir di pengajian, di majelis ilmu, maka malaikat turun menaungi orang-orang yang ada dalam majelis itu. Ya Allah, apa yang dilakukan oleh malaikat? Mereka memohonkan ampun kepada Allah. Jadi malaikat yang jumlahnya berambun bejibun itu Pak, galo-galonya memohonkan ampun kepada Allah, minta kepada Allah agar kita yang hadir di majelis ilmu ini diampuni dosanya. Selama awak duduk di sini, selama itu pula malaikat mendoakan kita. Ya Allah. Jadi cocok nih Pak. Ya, kue ada, tempat duduk ada, senderan ada. Mantap. Jangan lupa selesainya. Ya. Wasyahum rahfah wa hafatnahum malaika. Dan terakhir di hadis itu, hadis ini sahih Pak ya, Bukhari Muslim, dikatakan wa dzakarahullahu fi man indah. Allah menyebut nama orang yang hadir dalam majelis ilmu itu di hadapan para malaikatnya. Insyaallah. Ya. Allah menyayangi orang-orang yang hadir di situ, maka seluruh malaikat akan menyayangi orang yang hadir dalam majelis. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Pak, yuk kita niat bismillah kita mengaji ya, supaya kita dapat keutamaan tadi. Amin. Bismillah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan pertama kemarin itu pengantar, mukadimah. Ya. Hari ini saya ingin mengajak kita mentadaburi surat pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena ini surat sehari kita baca 17 kali, tidak Bu? Bahkan lebih tak? Minimal 17 kali. Tak katik, tak ada surat lain yang sebanyak itu kita baca. Ya. Dan kalau kita tak baca sehari 17 kali, berarti ada yang ditinggal salah kita. Ya. Kenapa Allah jadikan Al-Fatihah ini surat yang harus kita baca dalam sholat? Kenapa Allah masukkan Al-Fatihah ini jadi rukun sholat Pak? Kan 13 rukun sholat itu ya. Salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Yang kalau kita baca sudah niat takbiratul ihram terus baca surat Al-Baqarah sampai An-Nas misalnya, ada baru berhenti sudah selesai, tak baca kita Al-Fatihah, tetap baik, tak sah walaupun sebanyak-banyak tidak kita sudah baca. Ya, itu yang kedua. Maaf. Jadi yang pertama Al-Fatihah ini istimewa, kita baca sehari 17 kali. Yang kedua dia jadi rukun sholat. Yang ketiga istimewanya kenapa ini surat diletak di muka sekali dalam Al-Quran, padahal dia tidak turun pertama. Pertama surat apa itu? Iya, surat apa itu? Al-Alaq. Al-Fatihah yang berapa? Al-Fatihah itu yang kelima. Jadi Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Setelah itu baru Al-Lahab dan terus ya. Kalau berdasarkan urutan sebenarnya. Tapi kenapa dia diletak di muka? Padahal dia bukan turun pertama. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita bahas ya. Kita ingin cari tahu apa penjelasan dalam tafsir terkait surat Al-Fatihah ini. Karena ini surah semua kita hafal, dan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang wajib ain, bukan wajib kifayah, bukan fardu kifayah. Jadi satu-satunya surat yang wajib fardu ain harus kita hafal ya surat ini. Kalau yang lain-lain itu kifayah, artinya tidak wajib. Kalau sudah ada yang hafal, bebas kita. Walaupun kita tidak pernah niat juga menghafal Al-Fatihah dulu, apa dewek lah. Tidak. Kenapa? Karena sering dibaca. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Saya ingin jelaskan begini, kenapa Fatihah ini jadi bacaan sholat kita. Terus kenapa zaman dulu Fatihah itu pengaruh betul sama sahabat. Kenapa Allah bilang innas salata tanha dalam Al-Kabut itu, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa salat itu bisa mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar? Awak sholatlah, maksud TV dulu sholat itu kan, ya dah. Tapi tetap baik, ternyata sholat iyo, tapi yoso jalan juga gitu. Apa hal nih? Ya dah. Nah, saya ingin ajak kita mentadaburi surah ini. Satu tujuannya agar kita bisa mengambil manfaat lah ya dah, dari kenapa Al-Fatihah itu harus terus dibaca dalam sholat. Kenapa Al-Fatihah diletak di muka? Kenapa Al-Fatihah itu rukun sholat? Kenapa tadi Al-Fatihah itu juga disebut Ummul Kitab, ya, Ummul Quran? Kenapa? Baik. Izin kita langsung masuk daerah ya. Masya Allah, lebih banyak lebih besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya Bu, ada ini pelajaran saya di zaman dulu. Ada 27 kata, ada 140 huruf. Saya senang mengingat ini Bu. Kenapa? Sebab kata Nabi itu maqara harfa min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka dia dapat satu kebaikan. Nah, waktu terakhir pertama kita cerita itu ya. Dan setiap satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim berarti 3 huruf 30. Kalau kita baca Fatihah ada 140 huruf ya. Artinya kalau kita cerita hasanah kebaikannya, mudah-mudahan Allah beri kita 140 kali 10 ya. Insyaallah. Dan Fatihah ini istimewa sekali. Dari namanya sudah istimewa Pak. Dari namanya sudah istimewa. Ya. Kalau kita misalnya contoh pengertian nih Pak. Al-Fat itu artinya pembuka. Ya. Kalau Al-Fatih kan ada ya, Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya sang pembuka. Tapi kalau Al-Fatihah nih, kalau dia ditulis Al-Fatihah ini ya, nah, taknya ini nih, tak marbuto ini, ya, ini menunjukkan apa? Agung. Jadi kalau Al-Fatih pembuka, Al-Fat pembuka, Al-Fatih sang pembuka. Kalau Al-Fatihah itu artinya pembukaan yang agung. Itu arti nama surah ini, pembukaan yang agung. Ya. Dari namanya saja menjelaskan bahwa surat ini istimewa. Ya. Oke, sekarang mari kita mulai masuk ke ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai jam berapa? Orang ini lumayan dekat Pak Ustaz. Udah jam 10 ya. Bismillah. Surat ini diawali pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1-nya. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Ba ini artinya ada 13. Arti rubah. Ya. Ada ba berarti al-ilsaq, ada musahabah, ya, dan seterusnya. Tapi saya mau langsung masuk ke sini lain. Ayat ini Bapak Ibu sekalian
surat Al-Fatihah, dan ini pembuka Al-Quran juga. Ayat satunya dengan menyebut nama Allah yang maha, kita pahaminya apa nih? Yang maha pengasih, Al-Rahim, dan yang maha. Apa beda pengasih sama penyayang? Kalau pengasih semuanya dikasih dia. Nah, Kafir dia musuh juga. yo. Kalau penyayang yang disayanginya itu yang tidak. Iya. Subhanallah. Iya. Apalagi Pak yang lain? Sekarang mari kita lihat dari akar katanya ya, supaya betul kata orang tadi itu kan. Tapi mari kita lihat supaya ketika kita baca ini Bu, Pak, hadir dia maknanya. Tapi memang kalau jamaah apalagi imamnya cepat, apalagi tarawih 2-3 ya, tidak bisa kita sambil baca sambil apa, sambil menghayat gitu. Maunya pas dewe apa sholat di rumah, sholat sunnah itu masuk ya. Mari kita lihat ini. Jadi Rahman dan Rahim ini itu sama-sama dari huruf Ra, Ha, dan Mim. Sama. Ra, Ha, Ma. Bedanya apa? Ini ditambah alif sama nun belakangnya. Ini sebelum huruf terakhir dikasih huruf ya sukun. Itu baik bedanya. Ya. Tapi akar katanya sama-sama Rahama, Rahim. Yang paling tahu apa itu Rahim ibu-ibu. Ya, Bu. Rahim kandungan. Contoh ya. Rahim itu kasih sayang, Pak. Akar katanya kasih sayang. Ya kasih ya sayang, sama pengasih penyayang. Sama lah, Pak. Sama-sama kasih sayang. Dia satu ya kasih sayang lah. Ya. Cuma dalam kaidah Arab membedakannya cuma mana? Yang ini Ra, Ha, Mim ditambah huruf alif tambah nun. Tidak, Pak. Ya. Haknya disukun jadi Rahmani gitu. Kalau ini Ra, Ha, Mim sebelum Mim diselipkan sebelum huruf terakhir huruf ya sukun. Apa maknanya? Nah, kita belajar sorof nih ya. Kalau nih misal aus bahasa Arabnya apa? Apa Bu? Kita kecil-kecil dulu. Min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Ya. Bahasa Sunda itu ya, atas. Sunda. Ini Pak. Atas lah. Ini aus bahasa Arabnya. Kalau tidak minum haus. Tidak. Tapi kalau ditambah huruf alif dan nun, maaf, ditambah huruf alif dan nun, jadi gini dia. Atsani gitu. Nih. Kalau ini haus baik. Kalau ini haus nih, kalau tidak minum mati. Hausnya banyak nih, kelewatan hausnya. Apalagi bahasa Arab yang lain ju, ya, ju lapar. Kalau ditambah huruf alif dan nun, dia jadi ju ani. Ini masih juga dak nih. Dak ya? Aduh tertulisnya kan. Misalnya dak ju ani. Ini lapar. Kalau ini laparnya. Kalau tidak makan mati. Ini bahasa Arab. Marah bahasa Arab apa? Misal bahasa Arab marah itu doba ya Pak ya. Godop. La taqdab. Nah, itu pelajaran anak TK gitu tuh kalau la taqdab balaka jannah. Jangan marah kayak kamu masuk surga. Jadi bahasa Arab godop. Marah baik nih. Tapi kalau tambah alif lam belakangnya jadi god bani gitu. Ah, kalau ini marahnya gitu. Marahnya. Sekarang balik ke sini. Ini kasih sayang. Kalau dia ditambah alif nun, maka dia jadi rohama tambah alif dan nun, maka jadi tadi yang saya bilang
Rahmani, gini nih. Ya tak? Kalau ini kasih sayang baik. Kalau ini artinya sayang. Kalau bahasa superlatif, ya. Kalau bahasa kamus, ya. Maksudnya apa? Kasih sayangnya sangat banyak. Artinya nih sangat banyak. Baik dari volumenya, kuantitasnya banyak nih ya. Tidak. Dan semuanya juga dapat. Semua dapat. Mau muslim atau non muslim dapat galau dia. Jadi Rahmani ini artinya dia kasih sayang Allah yang sangat banyak, tidak terbatas, superlatif maksudnya tuh. Ya, tidak terbatas. Terus jadi banyak jenisnya, banyak jumlahnya, kualitasnya juga sangat bagus, gitu kan? Dan semua siapapun dapat Allah kasih. Apa itu tadi ya? Nah sekarang Rahim, apa arti Rahim? Sama dari kata Ra, ha, mim juga, tapi dia begini, Ra, Rahim, gitu ya. Ini dikasih sukun, ya sukun, jadi sebelum huruf terakhir. Kalau ini dalam nusarab langsung artinya B ya. Ini artinya selamanya, tidak putus. Tidak putus selamanya. Minta tak minta dibaginya. Ya tak? Di dunia dapat, di akhirat dapat. Khusus untuk orang-orang ya dikasihnya banyak ya. Jadi makanya kemudian berdasarkan penjelasan sorof ini, maka ada ulama yang mengatakan, oh Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, Rahim itu kasih sayang Allah di betul. Dalam tafsir Buyangka juga dijelaskan begitu. Cuma asal ceritanya itu begini. Ya, ya. Jadi kalau awak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, iya udah. Tapi kalau lagi awak dewek-dewekan, Bu, ibu lagi sholat tahajud, tidak? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang kasih sayang kepada aku banyak yang sudah ya, dan kasih sayangnya kepada aku itu tidak putus-putus. Jadi ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahu kita sifatnya. Ya. Dan yang menarik ini ayat pertama dalam Al-Qur'an. Quran kan ada 6.000 ya, 6.623 misal kata Ibnu Abbas. Ya. Dari 6.623 ayat ini ya ada 114 surat 30 juz itu. Ayat pertama Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya, ya. Pertama sekali Allah perkenalkan dirinya adalah Allah itu Maha Pengasih yang kasihnya sangat banyak dan Maha Penyayang yang sayangnya itu gak pernah putus-putusnya bagi kita. Ya. Apa maknanya? Allah ingin kita sebagai makhluknya mengenal dia pertama sekali. Yang pertama dan utama itu adalah sifat kasih dan sayangnya yang sangat banyak dan tidak pernah putus-putus. Kalau bapak ketemu jenderal itu biasanya yang pertama sekali dikenal orang apa nih? Coba pak. Iya kan, bintang pak. Ya, pengen disegani, pengen ditakuti kan gitu pak. Oh ketemu camat, oh ketemu gubernur, enak kayak pokoknya ya. Pakai jengkol besar-besar misalnya. Yang ingin dikenal justru oleh orang-orang itu, pejabat-pejabat itu justru jabatannya. Allah enggak. Allah punya 99 nama. Asmaul Husna 99. Ada juga sifatnya yang aziz, ya. Ada juga yang perkasa, ada juga yang hakim maha penentu, tapi ada juga yang syahid, ada juga yang
menakutkan, azabnya sangat pedih. Ada juga alim, banyak sekali sifat-sifat Allah itu. Ar-Razzaq, misalnya Maha memberi rezeki. Tapi kenapa kata ulama tafsir? Kenapa ayat pertama yang disebut dalam Al-Quran dan itu menjadi ayat pertama dalam Al-Fatihah? Itu adalah Allah perkenalkan dirinya Rahman Rahim. Satu, karena Allah pengen kita semua mengenal Allah itu Rahman Rahim. Allah. Dan memang sangat Rahman Rahim, Bu. Iya tak? Nih, kita cerita balik ke Rahim. Ibu-ibu yang paham, Pak. Allah misalkan sifat rahimnya Allah itu, makanya seperti tadi hanya wanita yang punya sifat punya rahim. Kenapa? Karena Allah ingin gambarkan begini nih, kurang lebih contoh ya, bukan seluruh, karena tidak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'un, sifat Allah itu. Tapi kalau ibu lagi hamil, coba Pak, ibu, ya Bu, bisa kalau sedang hamil senangnya makan pedas-pedas, ya lagi hamil, aida, biarlah aku hilang aku tahan zero nih, ngapo nggak ada apa-apa sama rahim. Lagi hamil, ibu jago nian pokoknya bayi itu. Tidak pernah terpikir lah apa anak ini kakek bikin aku kesal, bikin aku marah, anak ini bikin nyakiti hati aku. Tidak, tapi ibu yang tahu ini anak aku pelihara susah saya. Dan ibu waktu melihara itu bawa kemana-mana 9 bulan itu tidak pernah berpikir kan bahwa dia harus balas jasa ibu. Tidak, yang ibu tahu adalah ibu pokoknya memberi, mengasihi, menyayangi terus tanpa pikir minta balasan. Iya tak? Sampai nak tidur pun tidak berani telengkup misalnya. Tidur paling nyamiri kanan itu kan. Dijagonya, selero dijago, gawe. Pokoknya dipeliharanya. Begitulah rahim itu. Ibu memberi tidak pernah berpikir apakah anak ini membalas apa tidak, apa ini jadi anak apa atau tidak, apakah dia durhaka apa tidak. Yang dia tahu adalah dia jago, dia kasih, dia cukupi segala kebutuhannya. Kalau ada makanan yang mengganggu pertumbuhan janin, maka dia tinggalkan walaupun sebetulnya dia kepingin ya. Misalnya itu dah, awak kepingin makan jengkol, teh misalnya itu. Boleh orang makan jengkol? Jangan salah ya. Misalnya apa makanan yang mengganggu itu jauhi. Oh jangan makan nanas kalau belum 4 bulan misalnya itu kan. Itu jauhi padahal awas leronya. Itulah contoh sifat rahim. Jadi rahim itu Allah taunya memberi tanpa pernah berpikir apakah kita ini akan membalas, apakah akan berterima kasih atau tidak. Apakah kita ini akan menjadi hamba yang baik atau tidak. Allah tidak pernah memikirkan itu. Yang Allah tahu adalah Allah kasih pokoknya. Kasih terus. Ya Bapak. Nah, jadi bagaimana kasih sayang Allah itu? Ya begitu. Jadi di ayat pertama Allah jelaskan dengan menyebut nama Allah yang kasih sayangnya sangat banyak. Cobalah hitung. Telah tidak kita ngitungnya, Bu? Tidak akan sanggup. Iya tak? Saya hapus dulu ya. Kenapa? Sekarang Bu, Pak, apa pesannya dari ayat 1 ini? Apa pesannya? Yang pertama pesannya tadi, Allah ingin kita ya mengenal sifat pertama dari Allah itu, ya. Yang pertama yang kita kenal dari Allah itu adalah sifat ini ya Bu ya, pengasih dan penyayangnya, sifat kasih sayang. Jadi Allah ingin ketika Allah memperkenalkan sifat Dia adalah pengasih dan penyayang, sebetulnya pesannya adalah Allah tuh kepingin sifat pertama yang kita punya, yang utama dan pertama yang kita punya sebagai hamba Allah adalah Rahman Rahim. Artinya apa? Orang Islam itu, hamba Allah itu, orang yang baca Al-Quran itu, orang yang sholat 17 kali, 17 rakaat tiap hari itu, maka sifat pertama yang harus ada dalam diri dia adalah sifat rahim, sayang. Jadi Bu, kalau abang galak marah-marah, ingat pesan ceramah itu.
Bang, sudah lah Bang. Misal, atau kalau ibu itu cerewetnya Mbak, iya, lanjut taruh berlawanan sama maksud Allah. Ya. Jadi yang kedua, ketika kita kepingin jadi Abdullah, maksudnya menjadi hamba Allah, maka sifat pertama yang Allah ingin kita punya sama kasih dan sayang itu. Sekarang terbayang atau tidak orang yang memeluk, ini belum kita cerita ayat macam-macam ya. Maka yang ada, karena ini pesan pertama dari Al-Quran, maka orang Islam itu yang nampak dominan kasih, sayang, baik, suka membantu orang. Jadi kalau kemudian timbul kesan orang Islam itu keras, orang Islam itu galak atau ngapir-ngapiri orang, galak atau ngatai, oh misal teroris atau tidak, dari sini saja sudah tidak cocok. Karena yang ado itu adalah kita itu harus kasih, harus sayang. Maka keluarga Al-Fatihah itu seperti apa? Maka di dalam rumahnya tumbuh dan berkembang kasih sayang. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang ayat 2. Saya potong beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, jadi mulai sekarang Bu, kalau sholat dewe lah. Kalau sholat dewe maksudnya sholat sunnah. Ya, ketika lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca cepat-cepat ya. Baca pakai penghayatan. Dengan menyebut nama Allah yang kasih sayangnya sangat banyak dan kasih sayangnya tidak pernah putus. Aku berhenti minta tetap dibagi. Aku tidak minta tetap terus Allah kasih. Kalau disuruh bayar gua oksigen tiap hari itu pakai ini Allah dapur. Ya, ya Pak. Macam-macam. Saya ingat yang waktu kecil Bu Pak. Apa Pak Zainuddin MZ cerita waktu kita kecil tuh. Berarti saya SMP tahun 90 80 berapa ya Pak. Ada pasien sakit tak bisa buang angin. Operasi supaya bisa buang angin waktu itu 4 juta. Supaya bisa kentut waktu itu 4 juta. Wah. Gratis sih tak pernah bayar-bayar. Takut lah lagi. Jadi nikmat Allah tuh mahal sekali. Tidak cerita mata, cerita lidah, cerita gigi, semua mahal. Ya, kasih sayang Allah tuh banyaknya. Jadi ingat di ayat 1 Allah sedang memberitahu kita tentang ya sifatnya. Jadi kenalilah Allah itu sebagai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ketika kita lagi sedih, jangan pernah berpikir, ya Allah ini tidak sayang. Ya Allah ini jangan. Lagi rezeki lagi susah, ya dah anak-anak cuma anak minta uang sekolah, atau lagi ya dah istri nak sakit, nak berobat segala macam, atau orang tua sakit nak berobat, kita dah punya Allah, kami ngapalah berkat khusus saja. Yang gitu. Ya. Karena sungguhnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan lewat ayat pertama ini adalah ingat Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Sekarang kita masuk ke ayat 2. Jadi penjelasan saya ini ada satu tafsir Bu, Pak. Nama tafsirnya ya dikeluarkan oleh ini Kementerian Agama Arab Saudi kalau bahasa itu. Tim Markazul Manhaj Kerajaan Arab Saudi. Nama kitabnya Tafsir Tadabbur Amal. Ya, menjelaskan apa makna dari sebuah ayat dan seperti harusnya bagaimana kita menerapkan ayat itu. Jadi makanya itu kok bedanya antara kita dengan sahabat. Sahabat itu kalau 10 ayat datang dia tidak akan pindah ke ayat lain sebelum ayat ini dipahami dan dikerjakan. Makanya berubah itu. Walaupun mereka hidup di padang pasir yang tandus semacam itu tuh, tapi dia bisa memimpin ya perbaikan dunia, bukan cuma perbaikan tanah Mekah yang tandus itu. Dunia kemudian berubah menjadi baik. Ya, kenapa? Karena setiap dia dapat 1 ayat, dia dapat 10 ayat, dia pahami kemudian dia amalkan. Itu rahasia kenapa Al-Quran itu ya bisa membawa kepada perbaikan.
Dan dia kalau tidak ditadaburi, tidak dipahami, tidak ditafsirkan, maka Al-Quran tidak jadi apa-apa. Dia hanya jadi mantra buat kita. Ya Pak ya. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dengan ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang pertama ini ingat, Allah ingin kita mengenal Allah itu sifat pengasih dan penyayangnya. Kita pahami memang Allah itu banyaknya kasih sayang. Oke. Yang kedua, Allah suruh kita kemudian ya untuk Alhamdulillah, itu kan ucapan orang yang bersyukur. Ya. Alif lam ini menunjukkan segala, seluruh, semua. Alif lam nakirah namanya. Ya. Hamdu itu puji-pujian. Kalau ini segala, semua. Ya. Segala puji-pujian itu lillah, milik Allah. Lillahi Rabbil Alamin, Rabbnya semesta. Rabb ini pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pendidik. Alamin ini alam semesta, pakai ain, ingat. Kalau awak baca ini pakai hak kecil nih Bu Pak. Banyak orang yang baca alhamdulillah, tidak perhatikan ketika membaca ini. Awak pun kalau cepat-cepat sholat itu alhamdulillah, dan ingat lagi bahwa ini hak, al-hak. Kalau hak ini puji-pujian, kalau pakai hak besar macam ini, kehancuran, kebinasaan, kegersangan. Maka kalau awak bacanya alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi rame-rame di masjid, alhamdulillah, saking semangatnya gitu kan, haknya jadi yang besar. Bukannya puji-pujian bagi Allah, tapi segala kehancuran milik Allah. Sama ini alam semesta. Jangan baca alim, alamin. Kalau bacanya begini, ini pedih, sangat pedih, siksaan Allah sangat pedih. Jadi salah baca artinya jadi jauh nih yang berubah melencengnya. Segala kegersangan, kebinasaan milik Allah yang menciptakan azab yang sangat pedih. Ya, jadi takut kita bacanya. Padahal yang Allah maksud di sini adalah segala puji hanyalah milik Allah. Lihat buka. Ini dalam tafsir Al-Alusi, ya. Kata Imam Al-Alusi, puji-pujian, ucapan hamdalah itu adalah ucapan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat di ayat satunya, begitu banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka yang paling pantas ucapannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, kira-kira rasa apa yang tumbuh kalau ada orang yang selalu memberi kita berupa. Hari ini dibaginya kita duit 5 juta, minggu depan dibaginya duit 5 juta, bulan depan baginya duit 5 juta. Kira-kira apa rasa yang timbul kepada orang itu? Senang. Lama-lama iya, cinta sama orang tuh. Maksud cinta apa? Jangan coba-coba ganggu dia ya. Kalau dia nak ganggu dia, urusan dengan aku. Iya Pak, kenapa? Karena orang tuh baik niat sama Pak. Iya beda. Intinya kalau ada orang baik betul sama kita, maka yang tumbuh dalam hati kita itu, dalam diri kita itu adalah rasa tadi, sebagai bentuk terima kasih kita kepada dia, muncul rasa sayang, rasa cinta. Dan dia harus kita jaga. Nah, kenapa ini sampai 17 kali kita ucapkan sehari? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah sedang berpesan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ayo banyak-banyak bersyukur. Allah sudah banyak kasih kamu kebaikan, luar biasa banyaknya dan tidak pernah putus-putus. Dan Allah pengen kamu itu selalu bersyukur. Kalau kita sering bersyukur, tahu apa yang muncul? Rasa cinta. Maka pesannya di sini, Bu, kalau dalam bahasa Arab itu mahabbatullah,
Ya. Mahabbatullah. Lewat ayat ini Allah sedang mahabbah, hub. Allah sedang agar kita itu menumbuhkan rasa hub rasa cinta pada Allah. Karena orang yang mengucapkan puji-pujian itu adalah orang yang cinta. Kalau ada seorang raja hebat itu dipuji-puji oleh rakyatnya, juga itu bentuk rasa cinta rakyat kepada pemimpinnya. Nah ini Allah yang begitu banyak memberi kita rezeki, begitu banyak memberi kita kebaikan-kebaikan, diberinya kita, Masya Allah, kesempurnaan ini. Ya, visi kita sempurna dengan berbagai keistimewaan kita dewek-dewek, karakter kita dewek-dewek. Maka kata ulama, Allah ingin agar kita itu kemudian ketika Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, banyak niat sudah ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada aku. Terima kasih Allah, aku bersyukur ya Allah. Terima kasih Allah. Dan tidak ada rasa yang tumbuh selain rasa cinta tadi. Apalagi nih kalau kita hitung pakai materi, Masya Allah, ya bukan 1 juta 2 juta nikmat yang Allah beri kepada kita sehari itu, ya. Kita bayar oksigen dari baru bangun tidur sampai tidur lagi sudah berapa? Itu ya berapa kilo tuh kalau 1 tabung? Cukup sehari 1 tabung lebih lah. Ya. Kemarin waktu zaman kopi itu 1 tabung yang besar 12 kilo itu berapa tuh? 600 atau 700 ya. Langkah mahal ya. Nah ini awak bertahun-tahun tidak ada bahaya. Ya. Jadi kata ulama, orang yang ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia sedang bersyukur, dia sedang berterima kasih kepada Allah karena Allah begitu banyak memberi dia rezeki kebaikan sehingga dalam hatinya itu Allah pengen ya Allah hub mahabbatullah, cinta kepada Allah. Oke. Ar-Rahman, ayat berikutnya Ar-Rahmani, sama nih. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata ulama? Pengulangan, coba ya Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kan pengulangan nih. Di awal Al-Quran baru 3 ayat Allah sudah berulang menyebutkan sifatnya yang kasih dan sayang. Pengulangan itu takrir dalam bahasa Arab itu menunjukkan penegasan. Itu menunjukkan penegasan dari Allah bahwa ia betul-betul pengasih dan penyayang. Saking banyaknya kasih dan sayangnya itu, maka kita berharap ya Allah, jangan pernah ya Allah kasih sayangmu ini Engkau hentikan untukku ya Allah. Jangan ya Allah terus kasih ya Allah. Kalau sudah Engkau berikan kasih sayangmu kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, jangan putuskan ya Allah. Terus ya Allah kasih hari besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Terus kasih ya Allah, kasih sayang ya Allah. Jadi kalau dalam itu namanya bahasa Arabnya roja. Ini hub, ini raja. Raja itu apa? Raja harap. Harap. Kalau ini cinta. Maka orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih banyak Allah. Terima kasih. Jadi sampai apa? Terima kasih Allah. Ini kita bukan cerita tasawuf nih. Saya sedang cerita tafsir ya. Sedang cerita tentang Ummul Quran, Fatihah. Kenapa dia harus dibaca berulang-ulang, pesan apa yang Allah pengen sebetulnya hadir dalam hati dan pikiran kita ketika kita membaca. Yang dia nanti akan membangun karakter gitu. Ini harap ya Allah, terus ya Allah kasih ya Allah, jangan putus ya Allah. Jangan hentikan ya Allah. Raja Ar-Rahmanir Rahim. Tiba-tiba di ayat 4 Pak Bu, coba tengok di ayat 4. Apa yang terjadi? Berubah suasananya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik itu jadi dalam Al-Quran itu Pak, ada 2, ada Malik pendek, ada Malik
Dan kalau kita lihat ilmu baca Al-Quran, ilmu ya, ada yang membaca ini Malik, ada yang baca panjang. Jadi kalau ada yang kita dengar imam dari mana Timur Tengah tiba-tiba dia baca Malik pendek itu, jangan salahin. Mungkin qiraatnya berbeda. Ya. Maksudnya jangan cepat-cepat nyalain. Oh salahnya gitu, ada yang lagu gitu. Misal. Dalam Al-Quran Malik itu dia ada yang begini, ada yang tadi kalau dalam An-Nas itu pendek, Malikin Nas. Kalau ini artinya raja. Maaf, Malikin Nas ini raja. Kalau panjang di sini, maka ini artinya pemilik. Ini artinya penguasa. Beda raja dengan penguasa dengan pemilik, Pak. Jokowi raja, iya, tapi rumah ini rumah aku, bukan milik dia. Misal itu. Kalau dia ngaku ini rumah dia, kena pidana dia. Kalau bapak yang punya rumah ini kan, ayo. Kalau Jokowi, jangan coba-coba pijak satu langkah masuk ke rumahku ya. Kalau masuk selangkah tanpa izin aku pidanakan, aku lapor. Walaupun dia raja. Tapi dia tidak memiliki si rumah ini, dia tidak punya hak. Otoritas di sini penuh milik, bisa memiliki yang punya. Ya. Maka itu raja artinya, sekedar pemimpin dia. Tapi kalau Malik, dia pemilik. Semua yang ada di alam raya ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia cuma jadi raja, tapi dia tidak pernah jadi Malik. Nah Allah sebut dalam Al-Quran sifat Allah itu kadang Malik, kadang Malik. Dia raja, dia juga pemilik, dia penguasa. Jadi full, dia memimpin dan dia juga menguasai. Full. Nah pada ayat ini Allah sedang cerita bahwa dia pemilik penguasa pada hari Ad-Din. Di sini diartikan hari pembalasan. Ya, makna Ad-Din hari kiamat maksudnya hari pembalasan. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada nanti sesudah kita hidup ini, kita mati, maka nanti ada hari pembalasan di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa saja yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita berbuat baik, Allah kasih ganjaran kebaikan. Ketika kita banyak berbuat dosa, Allah kasih kemudian balasan juga, ganjaran berupa hukuman. Dan Allah bayangkan Allah penguasa nanti di hari pembalasan itu, hari kiamat itu Allah penguasanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu. Ardu di situ pakai alif lam depannya. Sama kayak ini alif lam nakirah, artinya semua bumi diguncangkan. Oh, kemarin hanya Aceh yang guncang. Itu tidak terasa. Tapi hancur babak belur di situ kan, ratusan orang mati, ratusan ribu. Oh, sudah itu Padang lagi. 16 hotel Ambacang itu masuk besar di dalam, banyak orang tinggi gitu kan. Itu baru sebagian bumi. Baru sebagian. Tapi nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, semua bumi ini diguncang. Kayak apa itu kalau semua bumi? Ini belum hari pembalasan, baru mulai nih. Saya ingat bapak mertua saya tentara Pak. Waktu gempa di Padang tahun berapa itu? 2000. Yang segala macam hancuran-hancuran itu. Lupa saya. 2008. Iya, dia kepala komplek di asrama Ganting tentara di Padang. Dia cerita, ya Allah, nah kata dia, aku tentara tak pacak, tak bisa tegak kata dia. Baru nak tegak sebentar jatuh lagi kata dia. Baru nak sebentar tegak jatuh lagi. Maksudnya apa? Dia menceritakan dia orang terlatih gitu, yang secara fisik digembleng puluhan tahun, ketika ketemu guncang itu nak tegak, dia tidak telah, dia merangkak dia. Untuk cari tempat berlindung itu merangkak Pak, bukan berjalan. Apalagi idzatul zilzalah, zalzalah itu guncangan yang sangat kuat dalam waktu yang sangat cepat. Itu zilzal namanya dalam bahasa Arab.
Kalau dalam tafsir Adwaul Bayan, Imam Asy-Syinkiti menjelaskan zilzal itu cuma ya kalau kencang itu cepat tapi galaunya hancur. Zilzal kayak ada jeda, zilzal gitu. Jadi guncang hancur berhenti sejenak, tahu-tahu datang lagi itu baru nak narik nafas, hajar lagi itu zilzal. Al-Qari'ah gitu. Apa itu Al-Qari'ah? Itu kan kiamat, tidak? Qari'ah nih, ibu lagi tidur malam-malam, dewek-dewek, abang belum balik, ibu di rumah. Tiba-tiba jam 1 malam, lagi sepi, sunyi sepi, ada orang yang getok, gebuk, bukan getok, gebuk, gedor, nah iya gedor. Siapa kan bunyinya pas sudah gitu, gitu. Nah itu namanya Al-Qari'ah tuh Pak. Jadi guncangan yang sangat kuat yang diiringi dengan suara yang sangat menakutkan sehingga membuat hati itu menjadi kecut. Nah, dalam Al-Quran itu nama hari kiamat itu sampai 82 kata Imam Al-Ghazali. Nah itu baru 2 tuh yang kita sebut tuh. Idza waqa'atil waqi'ah. Apa ini? Sudah lama saya tidak bahas. Ibu ada tak? Apa ada nama kiamat itu salah satunya adalah ibu lagi apa? Jumur kain, meras. Anggap zaman dulu belum ada mesin tidak. Habis dicuci kan diperas dulu. Sebelum dijemur apa yang ibu lakukan? Kibas. Ibu kibas. Nah nama kiamat itu salah satunya itu. Apa bahasa namanya? Darusatillah bebas. Astagfirullah, kasih. Jadi ibu kebayang nggak kayak kita tegak di atas gunung ini tiba-tiba dikibas gitu. Itu baru dalam bayangan kita, apalagi dalam kenyataan yang sebenarnya dalam menjelaskan sangat menakutkan lah. Nah, balik ke sini, Maliki Yaumiddin. Allah sedang bercerita, Allah lah Raja, Allah lah penguasa pada hari yang sangat menakutkan itu. Hari yang sangat mengerikan, hari di mana seseorang tidak berguna lagi hartanya, pangkatnya, kekuatannya, semua nggak berguna. Yang paling hanya Allah lah ya yang berkuasa hari ini. Kalau cerita ini, apa rasa yang timbul Pak? Takut. Kalau bahasa dalam khauf ya, khauf. Coba sekarang saya stop sampai sini. Ibnu Taimiyah misalnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia ditanya, ya Syekh, ma maknaha la ilaha illallah, ma maknaha ilah? Ilaha, kita kan sering ucapkan la ilaha. Kata beliau, ilaha itu maknanya adalah huwallazi ala qalbi bikulli hub, wal bikulli hub, sesuatu yang dicenderungi oleh hati bikulli hub, dengan sepenuh cinta, wal khauf dan takut, wal raja dan harap, wa nahwu dzalik dan yang sejenisnya. Jadi kata beliau, la ilaha illallah, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang paling kita takuti kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang paling kita harapkan kecuali Allah. Itu namanya ilah. Jadi ilah la bermakna Tuhan. Dia al-khauf, al-raja, al-hub, wa nahwu dzalik. Ya. Nah, sekarang balik ke sini. Itu cerita akidah. Ya, kalau orang yang ilah, rasa cintanya kuat kepada Allah, harapnya kuat kepada Allah, takutnya juga kuat kepada Allah, terbayang tak macam mana orang itu kira-kira? Hidup bawa aman, bawa damai dia, mau berbuat salah, dia mikir karena nanti ada harapan balasan, dia banyak menolong orang karena berharap Allah akan tolong dia. Indah sekali kalau orang akidahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, nilai-nilai keyakinannya itu kuat kepada Allah. Balik ke surat Al-Fatihah.
Jadi kita di Allah suruh membaca berulang-ulang surat Al-Fatihah ini. Kenapa? Salah satu pesannya Allah pingin, ya, kadang-kadang cinta itu timbul karena bukan karena dia elok, tapi karena dia baik. Cinta itu bukan karena dia gagah, tapi karena dia memperhatikan. Cinta itu kan bisa jadi orang itu tidak adalah biasa-biasa baik, tapi karena dia banyak sekali memberi, banyak memperhatikan, dia baik sekali tumbuh. Nah, kita Allah suruh berulang-ulang ini, salah satu pesannya adalah Allah kepingin rasa cinta yang ada kepadanya itu dalam diri kita, rasa cinta kepada Allah itu kita pelihara, kita sebut-sebut terus. Allah kepingin rasa harap kita, ya Allah tolong aku terus, ya Allah jaga aku terus, ya Allah lindungi aku terus, ya Allah terus kasih pemberianmu, karuniamu, rezekimu padaku, ya Allah jangan putus, ya Allah harap terus kita. Dan ada rasa takut dalam hati kita itu, ya Allah tak berani aku berbuat dosa, tak berani aku berbuat yang tak baik. Kenapa? Karena Allah pasti balas kayak takut. Coba ini bagian pertama dari surat. Dari sini saja Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan apa maksud Allah suruh kita baca Al-Fatihah berulang-ulang itu. Maka kalau nanti yang saya bilang tadi dalam surat Al-Ankabut itu innas sholata, sungguhnya sholat, sungguh-sungguh sholat itu tanha, akan mencegah kamu anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar itu. Ibu yakin tak kalau orang yang baca Al-Fatihahnya dengan cara seperti ini, berani tak dia berbuat keji? Berani tak dia berbuat munkar? Enggak. Karena di hatinya selalu tertanam itu. Ya, selalu tertanam, selalu dikuatkan ini keyakinannya sama Allah. Ya, dia tahu Allah itu nikmatnya, rahmatnya sangat banyak pada dia. Dia bersyukur kepada Allah, dia cinta betul kepada Allah karena Allah memang sangat mencintai dia. Ya, dia cinta betul kepada Allah karena pemberian Allah itu luar biasa banyaknya kepada kita. Ada satu teman saya lupa, ya, dia tinggal di bangku. Jadi suatu ketika maaf dia jabat kan, dia melakukan kesalahan sehingga ditahanlah di Sukamiskin. Ini kejadian lama tadi ya. Sekamarlah dia dengan salah satu orang gubernur besar di provinsi besar di Sumatera ini kan, di Sumut. Singkat cerita, karena pertemanan dia selalu melayani, membantu si gubernur ini. Ada gubernur Sumut yang siapa? Muka yang galak, padeknya lucu kalau dia ucapkan orang lain. Adina. Lah, bukan. Zaman dulu lagi. Samsang. Siapa namanya Pak? Padeknya lucu bibir. Maaf, agak ini dia agak. Keluar penjara dibagi duit 1 miliar Pak. Ini untuk kau, untuk kebunnya. Apa yang terjadi Pak? Sebelum dia lepas tuh, selalu ada yang coba-coba nganggu si gubernur nih, namanya penjara, tidak? Maju dia jadi orang paling istilahnya itu, pokoknya jangan coba nyenggol aja, jangan coba. Pasang badannya. Sampai lupa saya Nggak, balik inti yang penting ininya. Nanti kalau orang apa kita miliarnya. Jadi ketika kita sholat ini sholatnya, kita baca Al-Fatihah, ya nak. Memang kalau kita menghadirkan makna di dalam sholat berjamaah, ya, karena kita ikut imam dan wajib ikut imam, dan pahala Allah jamin pahala berjamaah itu lebih banyak daripada pahala sholat DWA. Ukuran pahalanya seperti pahala orang yang paling khusyuk dalam sholat itu. Walaupun awalnya khusyuk, dapat itu rezeki orang terbaik di situ. Tapi ketika kita sholat DWA, Bu, Pak, coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah nikmatnya, Bu. Ya, orang sepi tidur galau, awak tahajud bangun jam 3. Ambil wudhu, sepi hening, bentang sejadah, mulailah kita baca Al-Quran pelan-pelan. Hadirkan makna seperti ini.
Maka saya cuma pengen bilang bahwa oh ini ternyata salah satu pesan kenapa Al-Fatihah itu menjadi salah satu rukun sholat. Karena ternyata Allah kepingin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kuat. Allah ingin bahwa kita tahu Allah tuh baik niat sama kita dan kita berterima kasih. Allah kepingin kita terus berharap sama kasih sayang Allah. Allah kepingin kita takut kena azab Allah. Ya Bu ya. Ini namanya memperkuat akidah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mulai sekarang kita begitu. Maaf balik dulu. Kenapa sahabat itu ketika membaca Al-Quran berubah dia? Sikapnya berubah, temperamennya berubah. Kenapa sahabat itu ketika dia diajari oleh Nabi sebuah ayat itu betul-betul membawa tadi masuk ke dalam hati sanubarinya. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pesan terjauh dari ayat itu, pesan paling dalam dari ayat itu sampai manusia yang paling paham Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jelaskan kepada sahabat gitu kan, apa maknanya, ya. Kita memuji Allah atas segala kebaikannya. Kita memuji Allah yang selalu memberi rezeki. Kita memuji Allah yang kasih sayangnya sangat banyak. Kita memuji Allah karena Dia adalah Raja yang menentukan segala-galanya. Kita puji Dia gitu. Diikuti dengan rasa harap, diikuti juga dengan rasa takut. Makanya sholat itu betul-betul buat orang yang tadi ya bacaannya diikuti dengan pemahaman, maka akan berpengaruh. Kuat sekali ya. Baik. Awak selama ini baca Fatihah macam mana? Macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah. Dah ada maknanya. Tapi oleh karena itu, Bapak sekalian, saya mengajak kita, ayo sekarang kalau kita sekali lagi baca Fatihah ini hadirkan maknanya. Makanya jujur kalau saya Pak Bu, kalau imam baca Fatihah saya nyimak, tidak baca dulu. Karena memang ulama kita mengajarkan begitu. Ya, Imam Syafi'i juga ajarkan kalau kita imaman, dia baca kita nyimak. Maksudnya apa dia baca? Apalagi kalau bacaannya misalnya tartil Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kesempatan kita sambil menghayati bacaannya, dengar ke kuping ya Allah. Ya Pak. Allahumma shalli. Baik, ini yang bagian 4 ayat pertama. Sekarang kita masuk ayat 5, 6, 7. Dari pakai jawab. Selesai. Minum dulu ya. Ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini namanya tadabbur. Tadabbur itu bukan tafsir, karena saya tidak punya ilmunya. Tidak punya ilmunya, karena untuk menafsirkan itu harus paham betul bahasa Arab, paham nahwu, paham sharaf, paham sirah, paham hadis pendukungnya. Ilmu saya maaf, izin apa yang saya jelaskan juga belum betul, entahnya tidak. Ini hanya karena saya pembaca Pak. Di rumah saya itu ada 30 tafsir. Dari berbagai ulama lah ya, mulai dari yang paling lama atau Bari atau Mukatsir, Adwaul Bayan, Al-Qurtubi, sampai yang paling terakhir yang baru-baru sekarang namanya ulama Indonesia ya Azhar,
lama-lama dan kau hasbiya sedikit. Allah alam. Ini hanya salah satu. Maaf, ini hanya sebagian. Karena Al-Quran itu, Bu, saya punya tafsir Al-Fatihah setebal ini, Bu. Tafsir surat Al-Fatihah. Ada satu penulis namanya penulis tafsir, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, penulisnya Imam Ar-Razi. Itu menafsirkan Al-Fatihah dalam bahasa Arab 200 halaman. Yang 7 ayat itu ditafsirkan jadi 200 halaman. Kalau 200 halaman diterjemahkan ke Indonesia itu bisa 400 jadi. Kalau nggak terbalik. Dan memang luas sekali. Tapi paling tidak kita tangkap salah satunya dulu, ya tak galau-galau, buyur-buyur setiap kita baca kita dapat pesannya, ya. Karena jadi ada tafsir judulnya tafsir As-Sa'di, ya, penulisnya Imam As-Sa'di, ulama di Saudi. Kata beliau ikra, ya, ja'at tadabbur, baca nanti akan datang kepada kamu pemahamannya, ya. Jadi makanya kadang-kadang kita baca Quran, Bu, tiba-tiba kok macam baca ayat baru gitu. Dulu tidak macam ini, kita baca ayat ini tapi kok ada pesan baru seolah-olah dari ayat ini. Itu yang namanya tadi tadabbur itu datang, ya. Ikra, maka banyak-banyaklah membaca. Baik, sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Fatihah ini ayat 1 sampai 4 kuat sekali pesannya agar kita itu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat 3 rasa tadi nih, Bu. Ya. Hub, cinta, takut, roja, harap, dan khauf, takut. Bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bangun kekuatan akidah dengan 3 rasa itu. Ya. Jadi kata ulama dalam tafsir dikatakan kenapa Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, Ummul Kitab, induknya kitab, karena di dalamnya itu ada 3 poin. Satu akidah, ini ayat 1 sampai ayat 4. Dan yang kedua ibadah, ayat 5. Nah, yang ke ini namanya manhaj, petunjuk, minhajul hayat, manhaj. Ini adalah surat ayat 6 sampai ayat 7-nya, ya. Dan isi Al-Quran itu, Al-Quran yang 30 juz itu isinya ini, akidah, ibadah, dan manhaj, petunjuk hidup. Maka dia disebut Ummul Quran. Kenapa? Karena dia merupakan rangkuman dari Al-Quran, kesimpulan, sinopsis, intisari. Makanya dia diletak di muka, ya, ibu sekalian. Makanya juga dia menjadi baca, dia jadi rukun salat. Oke, kita baru bahas ini akidah. Ini dulu lah, ya. Berikutnya kita bicara, insyaallah, ya. Kayak dipaksa ya, man, lupa. penuh yang melimpah. Iya, intinya Bu, intinya ya, dak. Saya bukan kepingin, maaf. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi, kalau baca Fatihah hadirkan tadi ya Bu. Oh, baca ayat 1b Bismillah, sudah terbayang bagi kita. Rahman, kasih sayang Allah yang banyak nih, ya. Wahid, kasih sayangnya yang selamanya. Rahim, selamanya, ya. Jadi saya ngajari sama anak-anak murid saya, anak-anak yang habis Quran itu. Kalau ditanya apa arti Bismillahirrahmanirrahim, iyalah kalau yang nanya, kalau itu untuk ujian di sekolah kamu jawablah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Tapi kalau kamu lagi sholat, pakai mana ini nak, supaya hadir mana itu, ya. Awak baru baca Bismillah bisa nangis itu, Bu. Maaf lah, ya. Baru baca Bismillah lagi kalau suasana batin kita nih lagi guncang lagi apa gitu. Tiba-tiba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah banyak nih yang kasih sayang sama aku, sama ya Allah. Aku baru kau coba macam ini, aku lah sedih. Maafkan aku ya Allah. Aku lupa sama nikmatmu yang sangat banyak.
Maka itu Bu Asma, saya cerita Asma. Asma binti Abu Bakar. Dia umur 20 tahun sudah dijamin masuk surga. Saya cerita rasanya di sini, saya cerita waktu itu ya. Kenapa? Karena dia waktu hamil menolong mengantarkan makanan ke Nabi yang sedang bersembunyi di Gua Sur waktu hijrah itu. Saat itu dia sedang hamil 7 bulan. Ya. Dia koya ikat pinggangnya Siko untuk ngobat perutnya, Siko untuk bawa makanan untuk Nabi dan bapaknya di Gua Sur. Waktu dia ngantar itu Nabi sudah bilang masuk surga. Nah, orang yang masuk surga itu Bu Asma, salah satu kelebihannya dia orang yang paham Quran dan hafal Quran. Jadi kalau baca satu ayat, ada yang ayat itu siko tapi dibacanya berulang-ulang. Siko ayat dibacanya berulang-ulang. Kenapa? Karena dia ingin menghadirkan maknanya. Jadi kalau itu kemudian lagi imaman, misalnya kita dengar di Haram, di Masjidil Haram ada imam yang membaca sebuah ayat berulang gitu. Maksudnya tadi karena dia sedang menikmati pesan yang ada di dalam ayat itu. Ada lagi yang sampai bercucuran, maaf sambil nangis dia baca saya waktu mondok ada guru saya alumni, dia Yaman dia. Dia kalau baca ihdinas siratal mustaqim, kalau kami kalau Ramadan itu kadang dia baca berulang ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena ngarah ya Allah tunjukkan dengan apa sahdu irama mengharap mohon ya. Ini sekali lagi di sini pesannya Allah, kasih sayangnya sangat banyak. Di sini pesannya ayo bersyukurlah terus, dan orang yang bersyukur pasti cinta. Yang di sini teruslah berharap, jangan putus kasih sayang Allah untuk kita. Yang di sini takut kita akan sempat masuk. Ya, itulah akidah. Itulah inti dari la ilaha illallah. Ya, sementara begitu dulu untuk semuanya, insyaallah. Berikutnya mudah-mudahan badan sehat, kita bertemu lagi. Kita bahas lagi ya. Cuma harapan saya yuk, kali ini tak kalau lagi sholat kan datangkan mana, maka sesudah sholat pasti kita jadi orang yang itu yang namanya sholatnya berpengaruh kepada perilaku sehari. Ya, dari saya demikian. Aku lupa berkata. Bentar lagi puasa, ya. Ramadan ini saatnya kita banyak-banyak baca Quran. Yang pertama saling mendoakan ya, dan kita sampai ke puasa. Allah berkali kita bulan Rajab ini, Allah sambutkan kita di bulan Ramadan, badan sehat semuanya, dan bisa puasa sampai akhir. Kita juga doa semoga Allah SWT bukakan pintu keberkahan yang besar dari bulan Ramadan kita. Sementara itu dulu ya sekalian, aku kali ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.